Cepet lur. Bergabung lah lur. Gabung lah. Nah. Ya, sip. Pak Anu dulu nih. Halo. Halo, tes. Yes. Tes 1 2 dicoba. Tolong Mas di apa namanya? Dimasukkan lagi untuk share screen-nya. Oke, siap, Pak. Kok Mia Safa salah gitu? Mbak Mia Safa kon sisi. Hostnya siapa hostnya? Tolong hostnya ini ya. Masih proses, Pak. Oke. Mohon maaf Bapak, ini tadi salah ngeklik, jadi yang jadi host itu malah Mbak Mia Safa. Nah ini baru tak konfirmasi untuk mengembaliin settingannya gitu. Oke. Geng, Mia Safa. Ngono ya kena. Wong enak arah respon dibeli neh guys. Hostnya kalau bisa ini Mas, ada beberapa yang dijadikan host. Biar ada alternatif host lain. Sampun, Pak. Oke, coba. Sudah bisa, Mas? Sudah ya? Oke. Sudah bisa, kelihatan? Pak? Oke. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Karena inilah di antara kelemahan dari online ini. Baik, kita lanjutkan. Bahwa dalam dunia pendidikan telah kita rasakan bersama, kita sebagai pelaku pendidikan, pelaku di dunia pendidikan tentu sangat merasakan betul betapa kita banyak mengalami segala keterbatasan. Bahkan perlu saya akui, saya selaku dosen DPR, tapi tidak pernah sekalipun bertemu dengan adik-adik mahasiswa KKN. Kita tidak punya kesempatan untuk bertatap muka.
Sehingga kami pun entah seperti apa wujud aslinya, kita tidak pernah ketemu langsung, maka mudah-mudahan meskipun muka tak sempat bertatap, setidaknya kata masih bisa tetap terungkap. Untuk sampaikan salam silaturahim kepada teman-teman sekalian yang hari ini kita mengalami serba keterbatasan. Dan kita hari ini adalah pelaku pendidikan yang sangat merasakan langsung dampak daripada COVID-19 ini. Oke. Lalu berikutnya adalah di saat situasi yang seperti ini, maka mau tidak mau kita sebagai pelaku pendidikan dituntut keras untuk mau berpikir, lantas kita bisa apa? Lantas apa yang bisa kita lakukan di saat situasi seperti ini? Tentu situasi ini sangat mengganggu sekali. Situasi saat ini sangat membuat kita serba terbatas. Maka pilihannya adalah mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Baik beradaptasi dengan situasi dan kondisi sebagaimana kita rasakan saat ini, situasi dan kondisinya serba terbatas, maka mau tidak mau kita harus beradaptasi, kita harus berdamai dengan situasi dan kondisi. Kita juga kemudian, pilihan lainnya adalah, mau tidak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan informasi. Mungkin kita bisa bayangkan, kalau seandainya kita tidak bisa berdamai dengan teknologi dan informasi, bagaimana kita saat ini? Bagaimana kita bisa berdiskusi dalam situasi kondisi seperti ini? Maka mau tidak mau, kita pun harus mampu beradaptasi dan berdamai dengan teknologi informasi. Berikutnya, pilihan kita juga adalah kita harus beradaptasi dengan zaman dan keadaan. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang kemudian menuntut kita untuk serba bisa, maka inilah adalah pilihan kita. Serta kita juga harus bisa beradaptasi dengan kenyataan ataupun dengan kebijakan. Bagaimana kita tahu bahwa kebijakan pemerintah hari ini, khususnya dalam pendidikan, maka tentu sekolah telah diliburkan, kampus-kampus telah dikosongkan, tetapi pembelajaran harus tetap berjalan. Pembelajaran harus tetap terjadi. Tetapi maka dalam hal ini kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan kenyataan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka di sini kita tidak boleh diam, kita pun tidak boleh pasrah, karena pasrah bukanlah jawaban dan diam bukanlah pilihan. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama, yang harus kita sadari bersama bahwa beradaptasilah, berdamailah dengan segala keadaan yang ada. Beradaptasilah dan berdamailah dengan situasi dan kondisi, dengan teknologi dan informasi, dengan zaman dan keadaan, ataupun dengan kenyataan dan kebijakan. Itu adalah pilihan yang dapat kita lakukan untuk saat seperti ini. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka tentu kita akan banyak sekali ketertinggalan. Bagaimana mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain? Bagaimana mungkin kita bisa berdiskusi dengan para guru kita, para dosen kita, kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan teknologi dan informasi? Meskipun tentu kemudian banyak sekali kelemahan-kelemahan ataupun masalah-masalah yang telah kita hadapi dalam proses-proses seperti ini. Lantas kemudian,
guru ataupun dosen harus seperti apa? Harus bagaimana? Kata Putojo harus solutif. Tentu kita harus sebagai seorang guru atau seorang dosen, dan Anda pun sebagai mahasiswa yang hari ini sedang melakukan KKN ataupun PPL, juga sebagai seorang guru, kita harus kreatif dan inovatif. Jika tidak, maka yang terjadi adalah bukannya kita sebagai pemecah masalah, melainkan kita sebagai penambah masalah. Itulah yang akan terjadi ketika kemudian kita tidak bisa beradaptasi, kita pun tidak kreatif dan inovatif, atau kita tidak bisa memberikan solusi-solusi, maka yang terjadi adalah bukannya kita sebagai pemecah masalah, melainkan kita sebagai penambah masalah. Banyak sekali cerita-cerita dari orang tua siswa, bagaimana kemudian proses pembelajaran itu terjadi. Bagaimana kemudian seorang guru memberikan tugas yang seabrek-abrek, yang numpuk, yang tiap hari ada tugas. Atau mungkin mahasiswa merasakan, yang setiap hari ada tugas, dari dosen satu memberikan tugas yang seabrek-abrek. Kalau hari itu kita ada 4 mata kuliah, berarti hari itu kita telah mendapatkan 4 tugas yang harus dikerjakan saat itu juga. Tentu ini bukannya kemudian memberikan solusi-solusi, tetapi kemudian justru ini adalah menambah masalah. Maka kemudian saya pernah menulis bahwa jika COVID-19 itu menyerang fisik kita karena lemahnya imunitas, maka seorang guru membunuh siswanya, seorang dosen membunuh mahasiswanya dengan apa? Dengan tugas, beban-beban tugas yang melampaui kapasitasnya. Nah, itulah maka di sini kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ataupun Anda sebagai calon guru, kita harus berpikir keras, berpikir untuk kreatif dan inovatif, bagaimana menghadapi situasi kondisi yang saat ini. Berikutnya, merespon kebijakan pemerintah yang kita untuk dituntut ataupun untuk berjaga jarak, maka tentu di sini kita akan bisa ada beberapa jenis pembelajaran yang dapat kita lakukan, di antaranya yaitu pembelajaran luring atau luar jaringan tanpa menggunakan jaringan internet, dan yang kedua ada jenis pembelajaran daring, sebagaimana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu kita pun sekarang sebenarnya sudah merasakan, kita sedang melakukan proses pembelajaran daring, di antaranya adalah dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya, yang dapat kita lakukan melalui jaringan dalam jaringan atau daring. Berkaitan dengan pembelajaran daring, terkadang terjadi kesalahan persepsi oleh kita bahwa anggapan kita pembelajaran jarak jauh atau PPJ seakan-akan sama dengan pembelajaran daring. Padahal ini tentu adalah sebuah konsep yang berbeda. Kenapa? Karena pembelajaran daring itu berbeda dengan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran daring bisa dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak semua yang jarak jauh itu harus dilaksanakan secara daring. Nah, itu. Ini adalah sebuah kesalahan persepsi yang kita mungkin kita sempat melakukan mempersepsikan hal demikian. Maka di sini ada sebuah penegasan bahwa kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kita mungkin telah mengenal istilah-istilah yang lainnya. Di samping di samping kita mengenal istilah open learning, kita juga pernah mendengar istilah distance learning, e-learning atau electronic learning.
kita juga mengenal istilah daring dalam jaringan atau online learning, atau kita juga mengenal istilah learning, mobile learning. Apakah kesemuanya sama? Ketika dibilang sama, tidak juga. Tetapi jika dibilang tidak, ya sama. Nah ini. Maka disinilah kita perlu ada pembatasan-pembatasan untuk memahami istilah itu seperti itu. Pertama, kita mengenal istilah open learning. Open learning memang tidak sama 100%, atau bahkan open learning itu lebih dari distance learning yang mengandung unsur-unsur keterbukaan. Contoh diantaranya adalah UT, di mana kalau kita memahami UT itu kan tidak ada batasan usia. Juga UT juga tidak ada batasan lama studi dan sebagainya. Itu open learning. Kita juga kemudian mengenal distance learning. Antara pembelajar dengan pengajar itu terpisah, baik secara jarak atau mungkin terpisah secara waktu. Nah, kemudian dalam perkembangannya adalah ada bagian-bagian yang kadang-kadang memanfaatkan perangkat elektronik di dalam distance learning ini. Maka kemudian berikutnya kita muncul istilah e-learning atau electronic learning, yang tentu mungkin bisa melalui kaset, VCR, atau lain sebagainya. Itu electronic learning. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, ketika internet sudah sudah mulai menjadi interaktif, internet kemudian sudah bisa, atau kita sudah bisa membuat konten, ataupun terjadi proses dua arah, maka di sini kemudian muncul istilah online learning atau dalam jaringan, di mana kita berada dalam jaringan internet. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, dari yang online, kalau didesain atau digunakan untuk perangkat mobile, maka kemudian kita kenal juga dengan istilah mobile learning. Sebenarnya barangnya itu saja. Nah itu. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua online learning itu mobile learning. Tidak semua e-learning juga adalah mobile learning. Atau tidak semua distance learning adalah open learning. Dan tidak semua distance learning adalah online learning. Itulah hal yang membedakan dari beberapa istilah itu. Nah, berikutnya kita masuk kepada pembelajaran daring. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet. Nah, seperti yang sekarang kita rasakan, kita menggunakan aplikasi, kita juga menggunakan jaringan internet. Karena kalau tanpa internet tentu, atau bahkan ketika internet lemah saja, ternyata kita mengalami gangguan. Sebagaimana yang tadi kita rasakan, karena tadi pun saya ternyata mengalami 2 kali masalah, keluar dengan sendirinya, entah seperti apa, mungkin karena efek jaringan ataupun efek internet yang lemah. Nah, maka disinilah pembelajaran daring ini berbasis internet. Maka di sini ada karakteristik dari pembelajaran daring. Kalau kita memahami daripada pengertian tadi, berarti dalam karakteristik pembelajaran daring itu memanfaatkan berbagai tools interaksi daring. Tentu dapat dilakukan bisa dengan tatap muka ataupun tanpa bertatap muka melalui aplikasi atau jasa layanan komunikasi audiovisual untuk menjembatani antara guru atau siswa, antara dosen ataupun mahasiswa.
Kenapa kemudian di sini pembelajaran daring itu dapat dilakukan tatap muka? Karena mungkin saja, contoh seperti ini, kita dalam suatu ruangan yang bersamaan, tetapi kita berada di dalam jaringan tertentu, atau kita memasuki dalam aplikasi tertentu. Berikutnya, karakteristik dari pembelajaran daring juga adalah tidak terikat jarak, namun terikat waktu. Berikutnya adalah kita mengenal beberapa skema interaksi. Kita mengenal istilah sinkronus atau real time, di mana dalam skema interaksi ini biasanya dilakukan melalui Zoom, video conference, Google Meet, yang mana kita melakukan proses interaksi dalam pembelajaran daring itu dilakukan dalam waktu itu atau real time. Kita juga kemudian mengenal istilah, ternyata kemudian tidak harus real time. Kita mungkin bisa menggunakan forum-forum diskusi, email, atau yang sering kita lakukan oleh mahasiswa itu, karena mengirit kuota, itu menggunakan grup WhatsApp. Terkadang pembelajarannya jam 8, jam 10 baru nongol, dan lain sebagainya. Mungkin Anda pun merasakan itu semua. Nah, itu. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Karena memang kendala diantaranya adalah dalam proses interaksi yang dilakukan secara real time, yang biasa kita menggunakan Zoom, itu memang memerlukan kuota yang cukup besar, kuota yang berat. Kenapa? Karena memang kita harus mengirim video ataupun menerima video secara bersamaan. Sehingga di sini banyak sekali menyedot kuota-kuota internet, dan inilah yang banyak sekali dikeluhkan oleh kita semua selaku pelaku pendidikan. Nah, berikutnya juga ada kombinasi keduanya. Maka intinya adalah tidak masalah skema apa yang digunakan selama direncanakan dan sesuai dengan fungsinya tentunya. Nah, berikutnya, bahwa pembelajaran daring tentu tidak serta-merta hanya memindahkan apa yang ada di dalam kelas ke online. Nah, inilah yang seringkali banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin kalau kita yang punya anak, ataupun kita sebagai guru atau dosen, mungkin merasakan itu semua. Upload materi, ngasih tugas, dan lain sebagainya. Kita tinggal. Yang penting seakan-akan ketika kita sudah ngasih materi kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita juga, seakan-akan kewajiban kita telah gugur. Nah, itu. Nah, inilah maka kita harus pahami bahwa sesungguhnya tidak demikian. Bahwa pembelajaran daring tentu harus bukanlah atau tidak sama dengan pembelajaran konvensional yang di-online-kan. Tidak hanya sebatas mengupload materi, tidak hanya sebatas memberikan tugas yang seabrek-abrek, tidak hanya memberikan sesuatu yang kemudian tanpa ada proses interaksi yang berkelanjutan ataupun yang interaktif. Nah, maka di sini kita pun ada pembelajaran yang efektif. Maka pembelajaran daring yang efektif itu biasanya harus selalu dimulai dengan perencanaan dan skenario pembelajaran yang baik. Tanpa adanya perencanaan yang baik, yang serba mendadak, yang serba instan, maka yang terjadi adalah tadi, pembelajaran konvensional yang di-online-kan saja. Sehingga tadi kita hanya sebatas share materi, kita hanya ngasih tugas, dan sebagainya. Maka di sini tentu perlu perencanaan dan skenario pembelajaran yang baik. Juga untuk pembelajaran daring, ini tentu tantangannya lebih berat juga daripada biasanya. Di mana kalau kita biasanya, kalau seorang dosen itu atau seorang guru, ketika pembelajaran biasa,
luring ketika di kelas, itu kan mungkin hanya menyediakan materi mungkin 1 hari, 2 hari sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Tetapi karena ini berkaitan dengan daring, maka tentu kita harus banyak sekali yang perlu kita disiapkan. Guna apa? Untuk menyiapkan materi-materi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kita harus jauh-jauh hari untuk mempersiapkan itu karena kondisinya serba terbatas. Kemudian berikutnya adalah digital literasi dosen atau guru, mahasiswa ataupun siswa adalah menjadi kuncinya. Seorang guru ataupun seorang dosen atau yang terlibat dalam dunia pendidikan, juga siswa ataupun mahasiswa, tentu harus familiar dengan digital literasi ini. Kenapa? Karena ketika misalkan kita lemah dalam digital literasi, seorang guru atau seorang dosen, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan ataupun pembelajaran daring itu di mana kita sendiri gagap dengan yang namanya IT, di mana kita sendiri gagap dengan yang namanya digital. Kenapa? Karena harus banyak hal yang harus kita siapkan, banyak hal yang harus kita sajikan. Maka ketika kita memiliki kelemahan dalam digital literasi, maka ini adalah faktor-faktor yang kemudian akan menghambat dalam proses pembelajaran daring yang efektif. Nah, kemudian bahan ajar juga dapat kita dalam pembelajaran daring itu bisa menggunakan bahan ajar utuh dari sebuah buku yang kita jadikan referensi, atau yang lebih menarik lagi adalah ketika seorang guru atau seorang dosen itu mau dan mampu untuk melakukan proses kompilasi dari bahan-bahan ajar, sehingga apa? Sehingga seorang siswa atau seorang mahasiswa itu tidak lagi mencari-cari referensi lain, sudah tercover semua oleh materi yang disajikan oleh seorang guru ataupun dosen, tentu dari berbagai macam sumber yang kemudian diracik dan diramu, dikompilasi menjadi kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapainya. Nah, berikutnya, supaya kita kemudian terjadi proses interaksi yang baik, ataupun kita bisa membangun proses interaksi yang lebih baik, ataupun mendorong berpikir yang mendalam kepada siswa ataupun mahasiswa, maka di sini kita sebagai seorang guru atau seorang dosen itu harus menyiapkan ataupun membuat yang tentu baik misalkan. Supaya apa? Supaya kita dengan pertanyaan yang telah kita sediakan ini akan mempengaruhi pembentukan karakter, di mana jawabannya adalah membuat hubungan yang erat antara subjek pelajaran dan emosi manusia. Disinilah kemudian pertanyaan yang kita sediakan oleh seorang guru itu mampu mendorong berpikir secara mendalam. Contoh misalnya kita sediakan studi kasus dan sebagainya. Yang kedua, kita juga harus memberikan pertanyaan yang sifatnya investigasi, yang mana kemudian pertanyaan itu membantu siswa menemukan kebenaran untuk mereka sendiri dan memungkinkan mereka merefleksikan dampaknya pada kehidupan mereka. Maka melalui pertanyaan itu juga kita mendorong berpikir secara reflektif kepada mahasiswa ataupun siswa kita. Contohnya adalah seperti ini. Daripada kita bertanya kepada siswa ataupun mahasiswa, sebutkan 3 prinsip yang diterangkan oleh Butejo. Daripada kita memberikan pertanyaan demikian, lebih baik kita memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka itu, kepada siswa ataupun mahasiswa. Setujukah jika prinsip-prinsip yang diterangkan Butejo? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju seperti apa? Nah, itu tentu mereka akan lebih emosinya akan terbangun. Atau misalkan ada studi kasus yang lainnya misalkan. Dari prinsip-prinsip itu mana yang paling bisa dilakukan di konteks Anda
dan mana yang paling tidak bisa dilakukan di konteks Anda. Tentu ini akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih reflektif. Jadi tidak hanya kita bertanya kepada mereka, sebutkan 3 prinsip yang diterangkan oleh Bu Tejo. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran daring. Pertama, kita juga harus tentu konten harus sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian kita juga harus inklusif. Kemudian harus melibatkan pembelajaran. Jadi terjadi proses interaksi. Kemudian ada pendekatan inovatif, ada metode yang efektif. Dan kemudian dalam pembelajaran daring juga kita harus melakukan proses evaluasi. Tidak hanya sebatas memberikan tugas, tidak hanya sebatas memberi materi-materi, tetapi ada proses evaluasi. Kemudian konsisten dan transparan, tentu konsisten dengan kurikulum yang diajarkan. Kemudian prinsipnya juga adalah sebisa mungkin perangkat yang mudah dioperasikan atau digunakan. Dan tentu efektif dalam hal biaya. Nah, prinsip pembelajaran daring berikutnya adalah terjadi kontak antara pembelajar dan pelajar itu harus dijaga. Maka disinilah perlu membangun komunikasi antara seorang guru ataupun seorang dosen terhadap mahasiswanya ataupun siswanya. Ada proses komunikasi yang berkelanjutan, ada komunikasi yang komunikatif. Juga harus ada proses kolaborasi antar pembelajar. Di mana kemudian terjadi proses interaksi dalam proses pembelajaran daring itu harus ada interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen dan lain sebagainya. Terjadi proses antar dua arah. Jadi tidak hanya dosen dengan mahasiswa ataupun tidak hanya mahasiswa terhadap dosennya, tetapi semuanya punya peran untuk berkolaborasi dalam hal ini. Kemudian suasana belajar yang aktif, umpan balik yang cepat, tujuan belajar yang dicapai, juga harus ada penghargaan atas perbedaan. Ketika terjadi proses diskusi, terjadi proses interaksi, manakala terjadi perbedaan-perbedaan, maka disinilah kita perlu menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, kemudian inilah yang mungkin kita merasakan bersama bahwa pembelajaran daring mungkin dianggap sebagai solusi, tapi nyatanya tidak benar-benar solutif. Kenapa? Karena kita banyak sekali menemukan masalah-masalah dalam pembelajaran daring, banyak kendala-kendala teknis yang kemudian kita pun rasakan, banyak kekurangan-kekurangan yang tentu tidak seideal sebagaimana ketika kita melakukan tatap muka. Maka inilah kita mungkin bisa merasakan beberapa tantangan pembelajaran daring. Pertama adalah tantangan pembelajaran daring yaitu tidak semua guru ataupun dosen atau orang tua atau siswa itu mempunyai kemampuan TIK atau yang memadai. Kita tahu betul